para petugas manakib, Pak D. Harul Arasid, Ustadz Suyatno, dan yang menggawangi manakib online internasional ini, yaitu Bunda Kayak Susmono dan jajarannya mata anallahu fituli hayatihin. Para pemangku manakib, para kiai, para asatiza, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailus Syuhur, di huruf yang kelima, di bulan ini, bulan Ramadan yang ke-12 atau bulan Sya'ban di bulan ke-8 di tahun Hijriyah, pangarsa Abah menerangkan bahwasannya adalah wa amannun fi hadza sahri. Adapun huruf nun pada bulan ini yaitu bulan Sya'ban adalah an-nur. Apa itu an-nur? An-nur itu adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud oleh Pangarsa Guru Agung adalah cahaya Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitab." Itulah kitab hudalil muttaqin. Yaitu kitab yang namanya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ ada bahasa Zalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. La raiba fihnya itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud kitab yang dikatakan seperti itu adalah bagaimana Allah jadikan diri kita adalah penampung daripada cahaya-cahaya ilahiyah, yaitu cahaya Rahman Rahim Allah yang turun ke dalam dada-dada kita semua, yaitu kolbu. Maka kolbu itu adalah untuk menampung cahaya. Dimisalkan kalau kita katakan bahwasannya musuh daripada manusia itu adalah nafsu. Nafsu adalah musuh kita. Dan penjaranya daripada diri kita adalah akal. Dan untuk namanya membebaskannya itu bagaimana mendapatkan nurullah, nur Muhammad yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada guru agung kita Pangarsa Abah Aos. Itulah nurul mubina, yaitu cahaya yang Allah berikan, yang Allah tempatkan ke dalam dada-dada manusia agar manusia itu tahu fitrahnya diturunkan ke muka dunia ini. Dalam kitab Miskatul Anwar karya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi mengatakan sesungguhnya sebutan cahaya untuk selain nurul mubina yaitu cahaya Al-Quran, maka dikatakan adalah cahaya ilahiyah. Itu adalah suatu mazat atau kiasan. Maka tidak ada wujud yang sebenarnya. Maka perlu diketahui bahwasannya makna cahaya itu pun ada 3 bagian. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Yang pertama adalah di kalangan orang awam. Maksudnya orang-orang yang tidak berbicara tentang hal apapun, maka cahaya hanya disebutkan cahaya seperti terangnya cahaya lampu, terangnya sinar matahari, itu saja. Yaitu cahaya untuk orang-orang awam. Yang kedua adalah cahaya untuk kalangan orang-orang khusus. Apa itu kalangan orang khusus? Yang sudah mendapatkan cahaya ilahiyah melalui talqin. Agar dirinya tahu asal muasal kehidupannya. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Betulkah saya Tuhan kamu? Maka semua orang mengatakan betul engkau Tuhan saya. Ini yang menjadikan seseorang itu yang tadi tertidur lupa, maka diingatkan kembali, maka dimasukkan cahaya ilahiyah dalam dirinya, yaitu dengan ta lam qaf ya nun, yaitu talqin.
agar mereka tahu sesungguhnya manusia hidup di dunia ini untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang ketiga adalah di kalangan khususil khusus atau khawasil khawas, yaitu di kalangan khusus daripada khusus. Cahaya ini adalah perjalanan daripada orang yang sudah ditanamkan zikir, mereka sudah berjalan mengamalkan amaliyah tersebut dengan konsisten, dengan berkesinambungan, tidak melirik kanan, tidak melirik kiri, hanya tujuannya bagaimana manusia itu terbukanya hijab dinding antara dirinya dan Allah. Maka di situ ada khawasil khawas, yaitu cahaya untuk orang-orang yang khusus daripada khusus. Seperti nanti bahasan dapat di bulan Ramadan, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada khawasil khusus. Ini yang menjadikan perbedaan. Allah berikan kepada mereka kebenaran itu adalah yakin, ainal yakin sampai kepada hakul yakin. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Kemudian perlu juga diketahui tingkatan dan hakikat cahaya yang disandarkan terhadap orang khusus dari kalangan khusus atau khawasil khawas. Agar tersingkap atas diri kita semua, diri insan. Ketika telah tampak tingkatan-tingkatan cahaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala nur tertinggi dan yang paling puncak. Dan tampaknya hakikatnya nur, bahwa Allah adalah nur hakiki, tidak ada sekutu baginya. Ini yang menjadikan definisi bagaimana seorang arif billah, seorang yang sudah namanya hakul yakin sampai kepada ainal yakin, semuanya itu karena apa? Sudah tercingkapnya tirai antara dirinya kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu jahula nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang sudah mengenal Tuhannya, makin bodoh dirinya. Makin tidak punya apa-apa. Ternyata itu adalah suatu ungkapan bagaimana manusia bermujahadah agar mengenal eksistensi daripada dirinya yang Allah turunkan ke muka dunia ini. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Cahaya menurut kalangan orang awam adalah merujuk kepada sesuatu yang tampak. Sedangkan sesuatu yang tampak itu adalah bersifat nisbi, relatif. Karena apa? Sifatnya fana, tidak akan kekal. Contoh, matahari bersinar, keluar pagi, akan namanya tenggelam pada sore hari. Sifatnya itu tidak kekal. Sifatnya adalah relatif, sesuai dengan kondisional yang ada. Ini, maka ada kalanya sesuatu itu tampak di mata manusia dan tersembunyi di mata manusia yang lainnya. Oleh karena itu, sesuatu itu tampak jika disandarkan dengan hal lain dan tidak tampak jika disandarkan dengan hal yang lain. Tampaknya sesuatu disandarkan pada suatu pengetahuan. Paling kuat dan paling agungnya pengetahuan bagi kalangan yang awam adalah melalui panca indera. Dia antara menggunakan indera penglihatan. Ini adalah cahaya. Kalau dengan kuping, pendengaran. Bagaimana cahaya itu dipantulkan, maka terdengar oleh kuping kita. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan panca indera, maka penglihatan itu pun terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sesuatu yang tidak tampak dengan sendirinya, seperti hal benda-benda dalam keadaan gelap. Mereka tidak akan tampak. Contoh, bila kita berjalan tidak ada sinar cahaya matahari pun, kita tidak tahu bahwa di situ ada benda televisi, handphone. Apalagi
Kalau kita manusia pribadi sering lupa handphone, apa di silent, di mana kita cari ketinggalan, apalagi dalam posisi gelap yang tidak terlihat oleh mata lahiriah kita. Yang kedua, sesuatu yang tampak dengan sendirinya, tetapi tidak dapat menampakkan orang lain, seperti halnya benda-benda yang bersinar, bintang dan bara api jika tidak api dan jika tidak menyala. Maka dia akan menunjukkan eksistensinya bila benda itu disulut akan menyala, maka akan terlihat. Itu seperti sinar matahari yang bersinar, yang Allah perintahkan untuk menyinari manusia. Eksistensinya tidak ada kebendaan tersebut, tapi akan terlihat bila ditunjukkan oleh Allah untuk kita semua. Begitu pula bara, begitu pula listrik. Bila tidak kita on off, kita tidak on kan, maka cahaya itu tidak ada. Apalagi tidak punya pulsa. Itu luar biasa. Dan yang ketiga, sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan menampakkan lainnya. Seperti bulan, bintang, itu menampakkan. Karena apa? Kalau bulan itu memantulkan cahaya berarti dari cahaya matahari. Tetapi berbeda dengan bintang. Maka ada lagu yang memang harus dibetulkan. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Pak. Untuk menyinari hidup ini. Padahal tidak. Bulan itu tidak menyinari cahaya. Tapi bulan itu mendapatkan cahaya dari cahaya matahari. Mestikan ambilkan bintang, Bu. Ambilkan bulan, Pak. Untuk menyinari hidup. Karena apa? Bulan bintang itu adalah bersinar. Bukan bulan yang bersinar. Masyarul ikhwan rahimahullah. Nur cahaya digunakan untuk memberikan nama pada bagian yang ketiga. Dan ada kalanya digunakan untuk benda-benda yang bersinar di atas permukaan benda-benda yang padat. Sehingga dikatakan bumi bersinar. Cahaya matahari bersinar atas permukaan bumi. Cahaya lampu memancar atas dinding atau pakaian. Terkadang cahaya juga digunakan untuk benda yang bersinar. Dikatakan benda tersebut memancarkan cahaya dengan sendirinya, dapat disimpulkan bahwa cahaya adalah sebutan sesuatu yang tampak dengan sendirinya, maupun yang membuat tampak terhadap benda-benda lainnya, seperti halnya matahari. Hal ini bukan definisi dan hakikat cahaya menurut bagian yang pertama, yaitu kalangan orang-orang awam. Setelah kita mengetahui bagaimana rahasia cahaya dan ruhnya merupakan tampakan bagi suatu pengetahuan daya serap, juga perlu diketahui bahwa pengetahuan atau daya serap, karena pengetahuan itu mulai daya serap daripada cahaya itu dilontarkan oleh mulut seseorang sehingga masuk ke dalam kupingnya, menemukan cahaya yang Allah turunkan kepada ilham kepada dirinya, sehingga mereka itu tahu, bersinar, memancar pada kolbunya. Jadi daya serap itu membutuhkan adanya cahaya dan adanya mata atau hati yang melihat. Karena meskipun cahaya itu tampak dan dapat membentuk tampak, namun hal itu tidak berlaku bagi orang yang buta. Tidak berlaku untuk kalangan awam, untuk orang yang buta. Maka di situ ada namanya cahaya di dalam hatinya, untuk melihat semua kekuasaan yang Allah berikan. Maka di situ ada perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan. Bagaimana daya serap orang untuk melihat cahaya-cahaya tersebut. Ada pencahaya nur yang tidak dapat mengetahui, yang tidak mengetahui apapun yang bentuknya secara spesifik, maka itu dibedakan cahaya-cahayanya. Maka nur cahaya lebih tepat digunakan untuk istilah cahaya yang melihat dibanding cahaya yang memberikan penglihatan. Para ulama menggunakan istilah nur cahaya untuk cahaya mata digunakan seperti mereka ungkapkan tentang kelelawar atau kalong kalau yang besar.
cahaya matanya lemah. Dan tentang orang adalah rabun. Cahaya penglihatannya lemah, tentang orang buta ia kehilangan cahaya matanya. Tapi mereka mendapatkan resonansi cahaya, yaitu dari getaran. Dengan frekuensi yang luar biasa, mereka itu bisa melihat dengan frekuensi itu. Sehingga dia mengetahui di situ ada lubang, di situ ada tembok, ataupun apapun. Kalau manusia itu dibantu dengan apa? Tongkat. Maka tongkat itu membantu. Bukan tongkat itu hanya dibawa untuk orang buta saja, tapi tongkat itu adalah tanda orang mukmin. Yang pertama, bagaimana terkait dengan warna hitam, cahaya warna hitam di mata seseorang. Sesungguhnya ia mengumpulkan dan menguatkan cahaya mata. Mengenai kelopak mata dengan hikmahnya. Diciptakan warna hitam dan mengelilingi mata agar memusatkan cahaya mata. Adapun cahaya dengan warna putih berfungsi membiasakan cahaya dan melemahkan cahaya mata. Makin kita sering menyerap cahaya putih, maka cahaya itu masuk ke dalam mata kita, membuat kita menjadi lemah pandangan mata kita. Contoh yang pasti, jangankan mata lahiriah, memandang cahaya matahari tidak akan kuat dengan putihnya cahaya tersebut. Begitu pula untuk orang-orang arif billah, memandang cahaya Syekh Mursyid itu tidak akan mampu. Karena pendarahan cahayanya bisa membuat manusia tersebut akan lemah di hadapannya, akan tunduk di hadapannya. Maka di sini pentingnya untuk kita semua, bagaimana kita mengetahui cahaya-cahaya ilahiyah yang Allah berikan kepada kita semua, agar kita makin mantap, makin kuat beribadah kepada Allah. Carilah cahaya. Kita contohkan bagaimana binatang yang dikatakan kalau bahasanya itu laron, yang seringkali dia bisa mengorbankan dirinya untuk mendapatkan cahaya ilahiyah. Walaupun cahaya pantulannya itu jatuh ke air, dia akan berusaha untuk namanya merangkul cahaya tersebut agar mereka mendapatkan cahaya yang Allah pantulkan melalui misbah, yaitu lampu, sampai kepada air yang ditaruh di bawah, sehingga mereka datang ke tempat air tersebut walaupun itu bukan cahaya, cuma pantulan cahaya daripada misbah, lampu daripada rumah-rumah kita. Itu saking pentingnya manusia itu tahu perbedaan cahaya tersebut, agar teraliri cahaya tersebut bukan hanya mata ini bisa melihat secara fisikly, tetapi juga kalbu kita bisa melihat sesuatu tidak terlihat oleh mata lahir, yang membuat kita makin tahu sesungguhnya manusia itu dikala sudah mengenal Tuhannya, dia akan merasa bodoh dirinya, dan merasa bodoh dirinya maka mereka tidak akan mengatakan apapun kecuali yang dia punya, yang dia miliki, yang dia tahu, karena pengetahuan kemilikan dia dan semua pemberiannya dari Syekh Mursyid. Maka tanggalkan ego-ego kita, tanggalkan keilmuan kita, tanggalkan merasa lebih pintar, lebih hebat dari apapun, karena kita mendapatkan cahaya ilahiyah dari cahaya Syekh Mursyid. Maka nafsu adalah musuh utama kita, akal yang memenjarakan diri kita, dan nur ilahiyah, nur Muhammad yang Allah pancarkan dari guru mursyid kita, yang membawa diri kita menuju jalan yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.